Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Ananda sehat walafiat? Alhamdulillah, Ananda Ibu Mira berada dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Mama, Papa, dan semua keluarga juga sehat semuanya. Baiklah Nana Ibu, sebelum melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita. Nana Ibu kelas 6, hari ini kita berada di tema 4, globalisasi. Di subtema 1, globalisasi di lingkunganku pada pembelajaran kelima. Belajar bersama Ibu Mira Iriani dari SD Negeri 37 Sungai Bange, Kota Padang. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mendiskusikan kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang kebudayaan. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri poster. Dan yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah membuat poster. Anak-anak, di era globalisasi ini, Indonesia memegang peranan yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Apa dampaknya bagi warga Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Untuk mempelajarinya, marilah kita membaca teks eksplanasi ilmiah berikut ini. Batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Batik pedalaman dan batik pesisir, berbagai ragam motif batik dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan di luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan, beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini, batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Nah, anak-anak Ibu, tadi kita sudah membaca teks bacaan yang mengenai batik yang awalnya. Nah, batik itu tujuan awal pembuatannya apa, ayo? Ya, tujuan awal pembuatan batik itu dahulunya batik itu hanya dipakai oleh petinggi-petinggi atau bangsawan keraton atau kerajaan yang ada di Nusantara. Nah, dahulunya yang
lebih terkenalnya pembuatan batik itu adalah kerajaan-kerajaan di Jawa seperti di Jogja dan di Solo. Nah, batik itu juga memiliki tingkatan-tingkatan dalam penggunaannya tergantung kepada motifnya. Kalau dahulunya motif yang dipakai oleh para bangsawan itu berbeda dengan motif yang dipakai oleh rakyat biasa. Nah, itu dulu tujuan awal pembuatan batik tersebut untuk membedakan level pemakainya. Nah, anak-anak ibu, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. Di sini ibu berikan contohnya. Motif batik itu ada yang tergolong kepada kelompok motif batik pesisir dan ada yang tergolong kepada motif batik pedalaman. Nah, motif batik pesisir ini adalah motif batik yang dibuat oleh masyarakat yang berada di pinggiran pantai. Nah, biasanya motif batik ini dia mengambil motif dengan meniru corak ragam hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar pesisir pantai. Begitu juga dengan motif batik pedalaman. Mereka yang pengrajin batik ini juga meniru corak dari hewan dan tumbuhan yang ada di bagian pedalaman. Contohnya motif batik di Minangkabau. Nah, orang Minangkabau juga membuat batik. Nah, batik Minangkabau yang terkenal adalah batik tanah liat. Yang ini sangat berbeda sekali dalam proses pembuatannya, yaitu yang dicelup dengan tanah liat. Kain yang akan dibuat untuk batik ini direndam dulu dengan tanah liat. Nah, makanya dinamakan dengan batik tanah liat. Untuk motif batik di Minangkabau biasanya dibuat dengan motif tumbuhan dan motif hewan atau flora dan fauna. Nah, ini contohnya motif kuciang lalo, motif kalu paku, motif pucuk rabuang, motif itiak pulang patang. Nah, ini anak-anak ibu untuk mengetahuinya silahkan anak-anak ibu cari di berbagai situs informasi yang memuat tentang batik-batik Minangkabau. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak ibu berikanlah komentarnya setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Bagaimana perasaan anak-anak ibu setelah mengetahui ini? Bagaimana kebanggaannya sebagai anak Indonesia yang mengetahui bahwa salah satu warisan budaya nenek moyangnya diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Nah, anak-anak ibu, apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik ke dunia internasional? Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui, orang banyak melakukan upaya untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional. Contohnya tadi seperti petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat Indonesia memberikan cenderamata atau souvenir berupa batik kepada negara-negara sahabatnya. Kemudian setiap pagelaran seni dan budaya yang ditampilkan oleh warga Indonesia di dunia internasional itu juga memakai batik sebagai ikon kebanggaan negara kita. Nah, anak-anak ibu tahu nggak apa upaya lain yang bisa kita lakukan untuk mengenalkan batik ke dunia internasional? Nah, salah satu upaya yang bisa anak-anak ibu lakukan untuk mengenalkan batik atau untuk membuat batik lebih terkenal di dunia internasional atau di kalangan kita sendirilah minimalnya dahulu, dan anak-anak ibu bisa membuat poster tentang batik ini. Nah, sebelum kita membuat poster, tentu kita harus lebih
paham dulu bagaimana ciri-ciri poster tersebut. Nah, ciri-ciri poster itu dia memiliki komposisi huruf dan gambar. Nah, di dalam poster itu ada tulisan, ada gambarnya yang memiliki komposisi yang sesuai. Jangan hanya gambarnya saja yang banyak, sehingga orang tidak paham dengan pesan apa yang ditampilkan dalam poster tersebut. Kemudian, ditempel di tempat umum. Ini maksudnya poster itu dibuat dalam sehelai kertas yang bisa kita tempel di tempat umum sehingga orang bisa melihatnya dengan mudah. Lebih banyak orang untuk melihatnya. Kemudian, seperti yang Ibu jelaskan tadi, pesan disertai gambar. Nah, pesan yang ingin kita tunjukkan, yang ingin kita tampilkan dalam poster yang kita buat itu harus disertai dengan gambar sebagai penguat pesan tersebut. Kemudian, tampilan menarik poster yang kita buat itu harus berpenampilan yang menarik, yang mencolok, yang mengundang orang untuk mendekat dan membacanya. Jadi, jangan poster itu hanya satu warna saja atau diwarnai dengan asal-asalan sehingga kesannya itu asal dibuat saja. Sehingga orang, kalau kita buat poster seperti itu, tentu orang akan malas membacanya karena dia tidak menarik. Nah, poster, kalau kita buat poster nanti diharapkan orang bisa membacanya sambil lalu. Dengan membacanya sekilas, dengan diamati dan dibaca sekilas, orang sudah tahu apa isi poster yang kita buat. Kemudian juga bahasanya singkat dan jelas. Nah, bahasa poster yang kita buat itu singkat dan jelas, sehingga orang tidak harus berpikir panjang lagi ketika membaca poster kita. Nah, kemudian perpaduan warnanya kuat dan kontras. Nah, seperti ini, gambar ini kan menarik kalau kita tempelkan, perpaduan warnanya kuat dan kontras ya. Kemudian anak-anak Ibu, kita lanjutkan dengan langkah-langkah membuat poster. Nah, untuk membuat poster itu yang pertama sekali harus kita lakukan adalah rumuskan topik dan tujuannya. Kita harus membuat dulu apa topik poster yang akan kita buat dan apa tujuannya. Misalnya tujuannya supaya orang mengikuti anjuran kita dari poster tersebut, atau tujuannya supaya orang banyak membeli produk kita, atau tujuannya supaya orang beramai-ramai mengikuti anjuran kita. Nah, itu adalah topik dan tujuannya. Kemudian langkah berikutnya, anak-anak Ibu rumuskan pesan dan amanatnya. Nah, apa pesan dan amanat yang akan kita tampilkan dalam poster tersebut? Terlebih dahulu harus kita rancang sebelum poster kita dibuat. Nah, dalam membuat poster, kalimatnya juga nanti anak-anak Ibu menuliskannya dengan kalimat singkat dan menarik yang akhirnya akan mengajak orang melakukan apa yang kita amanatkan, apa yang kita pesankan di dalam poster tersebut. Kemudian, ini kalimat persuasif. Nah, ini kalimat mengajak. Kalimat mengajak sehingga orang melakukan ini apa pesannya yang tertulis yang kita maksudkan di dalam poster tadi. Nah, kita juga merancang gambar yang akan kita buat, yang mana nantinya gambar tersebut akan mendukung tema atau topik dari poster yang kita buat. Berikutnya adalah komposisi gambar dan tulisan yang sesuai. Anak-anak Ibu harus merancang terlebih dahulu seberapa besar gambarnya, di mana letaknya, tulisannya pun juga seperti itu. Nah, berikut ini Ibu akan memberikan beberapa contoh poster yang menarik yang bisa anak-anak Ibu jadikan acuan untuk membuat posternya nanti. Silahkan diamati dengan baik ya.
Nah, di sini kalau kita lihat posternya, topiknya adalah mengenai batik. Di sini posternya mengajak orang memakai batik pada tanggal 2 Oktober. Nah, tulisannya, ayo pakai batik sebagai identitas bangsa Indonesia. Selamat Hari Batik Nasional 2017. Di sini gambarnya mendukung tulisan. Nah, gambarnya di sini adalah orang memakai pakaian batik dan membawa bendera batik. Nah, ini gambar juga mendukung poster ini. Poster ini isinya mengajak orang memakai batik. Nah, di sini juga masih poster tentang batik. Nah, ini dari salah satu portal berita Detik.com. Nah, ini poster ini bunyinya, dicari orang baik pakai batik baca Detik. Bagi 100 orang yang menemukan akan mendapatkan t-shirt eksklusif Detik.com edisi batik. Nah, ini adalah poster yang untuk mencari, ya, tujuannya untuk mencari orang yang memakai batik sedang membaca portal atau koran Detik.com. Menarik bukan? Ini gambarnya, ini tulisannya, komposisinya pas kan? Nah, berikutnya adalah poster diskon dari salah satu pusat perbelanjaan yaitu Sogo. Batik special offer up to 50% off dari tanggal 21 September sampai 2 Oktober 2017. Get shopping voucher 200.000 eksklusif for Henry Chen Nah, sampai 24 September 2017. Nah, ini adalah poster tentang diskon di gerai batik yang berlangsung dari tanggal 21 September sampai 2 Oktober 2017. Silakan anak-anak ibu amati komposisi warnanya, letak tulisannya, gambarnya. Nah, kemudian kalimatnya, apakah ini kalimatnya persuasif atau bagaimana? Mudah-mudahan dengan 3 contoh poster yang ibu tampilkan ini anak-anak ibu bisa paham ya dengan membuat poster. Nah, ini lagi masih ada contoh poster satu lagi, cara mengikuti lomba memakai baju batik. Nah, tugas kita hari ini adalah yang pertama, carilah sebuah berita di koran atau majalah atau portal berita tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang kebudayaan. Kemudian kamu komentarilah berita tersebut, apakah kamu setuju atau bagaimananya. Kemudian buatlah poster yang mempromosikan budaya daerahmu sesuai dengan ciri-ciri serta langkah membuat poster. Nah, di sini posternya harus dibuat di buku gambar dan diwarnai seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, terima kasih anak-anak Ibu yang sudah menyimak video pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa anak-anak Ibu pahami dan anak-anak Ibu lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, kalau tombol subscribe-nya masih berwarna merah, silakan ditekan dulu tombolnya, tombol subscribe-nya agar anak-anak Ibu tidak ketinggalan dalam mendapatkan video-video pembelajaran Ibu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.